terhormat Ibu Kepala Sekolah SLB Berhadapan Bojonegoro, Ibu Enderdi Wahyuni SP. Yang saya hormati Bapak Anang Nasrullah dan Ibu Yasita Ramadhani selaku pemateri diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SLB Berhadapan Bojonegoro yang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kesempatan tempatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah SLB Berhadapan Bojonegoro. Acara yang ketiga adalah acara inti, pemaparan materi diseminasi CBW Angkatan 11. Acara yang keempat adalah tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, kita buka dengan bacaan Ibu Lahadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. Acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SLB Berhadapan Bojonegoro kepada Ibu Enderdi Wahyuni SP. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah kita semua masih bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh CIP angkatan 11 kita ada di SLB Berhadapan, yaitu Pak Mas dan Bu Esi. Yang kedua, kita senantiasa mengingatkan rasa syukur kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berikan Tuhan untuk menjalani hidup ini, dan lupa senantiasa kita aturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, dan kita mengenai sahabatnya di hari ini. Saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menyempatkan waktunya, yang mau bekerja sama dengan teman-teman sejawat. Saya yang berterima kasih bahwasanya di SLB ini kita masih diberikan kepercayaan dengan 2 guru yang menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru-guru penggerak yang ada di SLB kita, sekolah kita menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Mudah-mudahan semua kegiatan hari ini bisa berjalan lancar sampai nanti berakhir. Terima kasih Pak Nas dan Bu Resi yang meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan pada teman-teman untuk memberikan diseminasinya. Mudah-mudahan nanti bisa tetap menjadi yang bergerak dan menggerakkan, sehingga teman-teman yang lain mempunyai inovasi dan kreativitas untuk menjalankan tugas sebagai guru yang profesional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif UPB Angkatan 11 yang akan dipaparkan oleh Bapak Anang Nasrullah dan Ibu Yasita Ramadhani. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi al-hadid. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SLB Putra Harapan Bojonegoro, Ibu Eka Dwi Walunya SP. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru-guru hebat, guru SLB Putra Harapan Bojonegoro. Yang saya hormati pula teman seperjuangan kami di CGP Angkatan 11, Bu Razika Ramadhani Kumaladewi SPC. Yang berbahagia, yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah pada kesempatan siang yang penuh berkah ini kita semuanya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SLB Putra Harapan di lantai 2 ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 dengan tema tergerak, bergerak dan menggerakkan guru bergerak Indonesia maju, yang nanti akan kami paparkan mulai dari konsep utama modul 1.4 yaitu budaya positif sampai dengan nanti segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, kita ice breaking dulu ya, supaya nggak jenuh gitu ya. Bapak Ibu minta tolong untuk berdiri sejenak. Sikap sempurna ya. Coba tangan kanan diangkat, tangan kanan diangkat, kemudian tangan telunjuk ke atas, tangan telunjuk, kemudian jari jempol dibuka, kemudian iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mohon maaf. Iya, ditembak gak ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa. Ini adalah sebuah upaya kita untuk menggerakkan semuanya. Kalau tadi berbudian, maka tangannya bergerak juga ya. Mohon maaf Bu. Itu adalah sebuah budaya yang mungkin untuk menggerakkan harus digerak seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kepada materi kita, yaitu konsep utama modul 1.4. Alhamdulillah kami di sini sebagai CGP angkatan yang ke-11 ini sudah masuk di modul 1.4. Di mana modul 1.4 ini adalah di mana kita akan dibawa kepada sebuah lingkungan positif, kemudian akan menjadi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, apa konsep utama modul 1.4 ini? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita sebagai guru di SLB Putra Harapan ini sebenarnya semua guru penggerak. Karena apa? Bapak Ibu semua di sini tergerakkan untuk menggerakkan semuanya. Jadi siswa-siswinya digerakkan untuk berubah
wali muridnya digerakkan untuk berubah, dan guru-guru dan kita sendiri juga harus berubah. Berarti panjenengan secara nggak langsung adalah motor perubahan itu sendiri. Kemudian konsep selanjutnya adalah disiplin positif. Karena di mana konsep ini adalah salah satu ruhnya budaya positif. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Next. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaknai dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang pertama. Kemudian sehingga setiap siswa kita belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di SLB Putra Harapan ini ternyata sudah menjalankan yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Karena apa Bapak Ibu? Di sini kita pembelajarannya sudah berdiferensiasi. Apa itu? Pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita. Antara anak satu dan yang lain ternyata treatmentnya berbeda-beda. Antara Asmi, antara Elang, antara Islam itu ternyata beda-beda cara treatment untuk memberikan pelajarannya. Berarti tetapi intinya nanti anak-anak kita itu untuk mewujudkan yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang betul sekali apa yang terkonsep dalam disiplin positif ini adalah sesuatu yang memaksa kita untuk berubah. Karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Jikalau kita tidak memulai dari diri sendiri, maka akan tertinggal dengan yang lainnya. Alhamdulillah kita sebagai TGB Amanah Basri ini sudah diberikan sebuah motivasi dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4, beberapa motivasi untuk pribadi CGP masing-masing. Di antaranya adalah disiplin positif. Alhamdulillah yang kita lihat di SLB ini luar biasa. Luar biasa karena apa? Program-program pendisiplinan sebenarnya sudah dimulai sejak dini. Sejak kita mau masuk sekolah, dengan adanya piket itu sebenarnya itu mendisiplinkan diri kita sendiri. Sebenarnya itu adalah masuk dalam ranah disiplin positif itu sendiri. Sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bahkan ekstrinsik. Jadi termotivasi dalam dirinya dan dimotivasi orang lain. Seperti ini, hari ini panjenengan itu masuk dalam ekstrinsik, termotivasi dari motivasi orang lain. Jikalau disiplin itu sudah masuk benar-benar, itu nanti jalannya sudah intrinsik, tidak usah dimotivasi orang lain, tidak usah diperkuti orang lain, tidak usah dimarahin orang lain. Dengan sendirinya kita sebagai guru yang sadar akan perubahan itu
akan memiliki disiplin positif secara intrinsik. Lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, inilah intinya. Ketika semua sudah tergerak dengan perubahan yang diharapkan, yaitu dengan perubahan paradigma baru, insya Allah SLB ini akan menjadi ikon perubahan disiplin positif. Seperti itu. Satu Bapak Ibu untuk berdisiplin positif. Ini di hadapan Ibu Kepala Sekolah ya. Mari kita sama-sama berdisiplin positif. Tepuk tangan. Lanjut. Iya. Kemudian adalah kebutuhan dasar manusia. Apa toh yang dibutuhkan manusia itu sendiri? The fundamental of man. Ya. Apa kebutuhan dasarnya itu apa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kita pasti butuh bertahan hidup. Kita nggak mau mati. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika di sini di komunitas yang luar biasa ini saling menerima, kasih sayang, saling memahami dengan pengertian masing-masing perbedaan, berdiferensiasi pemikiran itu, akhirnya kita akan masuk dalam kebutuhan dasar kita, yaitu butuh untuk dikasih sayangi dan diterima untuk semuanya. Seperti itu. Kemudian penguasaan, mungkin adalah satu penguasaan. Ingin apa itu berarti yaitu manusiawi ya. Ingin menguasai apa itu juga manusiawi, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah kebebasan, the freedom of humanity. Jadi kita sebenarnya butuh bebas ya. Tapi apakah bebas yang sebebasnya? Kan tidak, karena kita ada aturan-aturan yang membatasi kita untuk kebebasan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kesenangan, the happy. Jadi kita itu butuh yang namanya kesenangan. Nah, ini Pak Budi senang kalau Pak Budi mendapat apa? Mendapat dua sandang, pangan, duit cukup. Luar biasa. Iya. Jadi senangnya kita itu macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Jadi macam-macam. Mungkin itu adalah kebutuhan dasar manusia sebagai pribadi dan manusia sosial. Next. Kemudian motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar atau tidak sadar. Ini, secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Jadi seperti Bapak Ibu kita hadirkan di aula atas ini adalah sama-sama untuk memotivasi, sama-sama untuk mendorong kepada intinya tadi kita dibawa ke budaya positif. Karena berkumpul dengan orang-orang positif, dengan lingkungan positif, akhirnya akan timbul budaya positif. Nah itu sebaliknya, takes and give. Secara sadar atau nggak sadar kita sudah masuk dalam ranah lingkungan positif. Nah, alhamdulillah kita semuanya dari mata kita itu terbuka sampai tertutup itu bertemu dengan orang-orang baik. Itu adalah jenengan ini luar biasa, orang-orang terpilih. Bayangkan kalau kita mulai dari terbuka mata, lingkungan kita itu lingkungan hitam semuanya. Apa yang terjadi? Maka budayanya pun akan budaya negatif. Ketika kita masuk dalam yang positif, otomatis budaya-budaya terbangun akan positif pula. Apa itu motivasi perilaku manusia? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu wajar, manusiawi. Murid melaksanakan disiplin diri
karena takut akan hukuman. Ya, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Nanti kalau saya nggak pakai sepatu, saya akan dapat hukuman. Entah itu hukumannya yang lebih harus lagi bisa bernyanyi atau mengerjakan tugas. Nah, nanti dia akan ketakutan karena ada tekanan dari luar, dari ekstrinsik. Ya, seperti itu. Jadi mohon nanti diamati dan dihayati masing-masing apa itu ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan penghargaan di mana murid melaksanakan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Tadi sudah kita implementasikan ya, anak-anak ada beberapa anak dari SMP dan SMA LB itu ada tugas menggambar, mewarnai, dan yang paling baik dapat imbalan. Nah, itulah mungkin salah satu motivasi anak atau peserta didik kita untuk termotivasi dari luar ya, dari ekstrinsik. Nanti kamu jika gambarmu bagus, nanti kamu akan dapat imbalan, entah itu hadiah atau yang lainnya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Diri siapa? Berarti diri manusia. Murid melaksanakan disiplin diri karena sudah sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Itu merupakan motivasi intrinsik. Jadi di antara dua tadi itu yang sudah masuk dalam intrinsik itu adalah yang nomor 3. Kesadaran tingkat tinggi. Kalau bisa dikatakan kesadaran tingkat 2 seperti itu ya. Itu luar biasa kata Pak Andri ya. Next ya. Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini apakah kita sudah menyadari selama ini? Apakah kita sudah meyakini apa yang sudah kita lakukan kepada anak didik kita itu termasuk identitas gagal atau identitas yang sudah benar? Di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman. Apa itu hukuman? Menyakitkan, tidak nyaman, murid ketakutan, murid merasa terpaksa dan dipaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, guru-guru hebat SLB Berharapan, dari konsep disiplin dengan identitas kali ini, apakah masih melekat pada diri kita atau sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit karena kita ingin perubahan yang baik? Nah, di sini mari kita sejenak merenungkan apakah pola pengajaran kita sudah termasuk ini gagal atau akan sukses ya ini. Ya ini. Mari kita gali secara pribadi. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal adalah termasuk penghargaan. Tadi juga dilema ya, nggak dikasih, nggak termotivasi. Nanti yang dikasih karena untuk memotivasi mereka juga harus butuh motivasi yang lain. Ya, mungkin seperti itu. Yang kalau kasih penghargaan tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Ya, mungkin yang seharusnya gambarnya lebih bagus, agak kurang bagus, loh itu kok dikasih hadiah ya sama Pak Mas ya. Yang saya juga hampir sama loh kok dikasih hadiah. Nah, berarti ternyata kita mengasihkan sesuatu itu pun juga ada risikonya. Ya, risiko secara personal. Ya seperti itu. Jadi mungkin banyak cara kita sebagai guru hebat untuk melaksanakan kedisiplinan supaya
kita tidak gagal. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi kalau kita sudah dikasih sesuatu, berarti rata-rata kita itu akan diam, ya, diam. Nah, untuk itu di sini di modul 1.4 ini kita nggak boleh seperti itu. Jadi harus termotivasi. Kemudian apa? Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini. Untuk pembelajaran, untuk paradigma baru pendidikan nasional di Indonesia ini kelihatannya sudah tidak menggunakan sistem ranking ya Bapak Ibu ya. Kalau di rapor kita sudah nggak ada sistem ranking. Kalau mungkin di tahun 90-an, 2000-an masih ya. Karena apa? Ternyata dari survei pendidikan yang di survei ke bawah, ternyata dengan ranking itu anak-anak kita itu yang oke lah, yang merasa nomor 1 atau ranking nomor 1 itu dia mungkin akan ada termotivasi, wah aku nomor 1 ya, seperti itu. Ketika nanti anak-anak kita mungkin dari 35 anak satu kelas ini, ya, ada berapa? 15. Doni ranking 15. Apakah hatinya akan sama termotivasinya dengan ranking yang 1? Kan nggak mungkin. Mungkin dia merasa rendah diri, merasa untuk paling nggak bisa ya di antara satu teman-temanku ya. Kalau dia bisa, maka aku tidak ya. Nah, ini masih bagus seperti itu. Nah, untuk itu ternyata penghargaan itu juga salah satu identik atau dengan yang namanya identitas gagal. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Apa maksudnya? Ketika orang lain itu dikasih supporting yang luar biasa dan dengan sebelahnya tidak, seperti itu ya, itu kayak harga dirinya itu nggak dihargai. Seperti itu. Mungkin anak yang dari SDLB, yang SD mungkin belum memahami ini. Tapi kalau sudah jenjang SMP sama SMA, mereka sudah mulai timbul perasaan seperti itu. Next Bu. Kemudian yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi ada gagal dan ada sukses. Mari Pak Ibu kita urai. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, sistematis respon, murid menghormati peraturan. Nah, ini. Jadi konsekuensi kalau engkau tidak mengerjakan maka nilaimu otomatis tidak akan memenuhi KKM. Jadi mungkin kamu nanti nggak lulus seperti itu. Jadi kita bisa memperhalus lagi. Jadi ternyata 2-3 tahun yang lalu kita tahu bahwa sama-sama kita tahu untuk PKPLK sendiri mulai sedikit demi sedikit untuk memperhalus kalimat atau perkata-katanya. Ya, kita tahu bahwa kalau dulu tunanetra sekarang diganti dengan kata-kata lebih baik adalah hambatan penglihatan, kemudian hambatan pendengaran, hambatan sosial, hambatan berpikir, hambatan fisik lebih halus. Mungkin kita sebagai guru hebat mulai sejak dini, mungkin anak-anak didik kita ini baru SDLB, baru masuk dari SMP kelas 9, 10, 11. Mari kita sama-sama untuk memberikan sebuah pemahaman kalimat-kalimat yang sebenarnya itu jatuhnya nanti nggak sukses. Ternyata dengan kita memberikan motivasi lain atau mengubah dengan kata lain itu menjadi doa sukses seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi dilakukan adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi
tidak berlarut-larut. Jadi kalau kita sudah konsekuensinya kalau kita datang terlambat maka gajinya dipotong separuh gitu ya. Itu nanti luar biasa ya, seperti itu. Mungkin itu konsekuensi ya. Mungkin seperti itu ya, itu contoh konsekuensi yang seperti itu. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi sama konsekuensi itu sama-sama memberikan sebuah pemahaman, pembelajaran, penghukuman secara formal dan secara natural. Di sini, kalau di sini ini secara formal, tapi kalau restitusi itu ada secara normal. Jadi nggak usah digeblok-geblok, nggak usah dijewer-jewer, nggak usah dikata-katain dan lain-lain. Itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Oh, nanti kalau aku tidak membawa gosok gigi ya, nanti aku malu dengan teman-temanku. Nah, ini salah satunya. Mungkin seperti itu Pak Ibu. Mungkin dari modul 1.2 yang kami pelajari itu memang peran-peran kita sebagai guru. Walaupun jenengan sudah ada yang belum bergerak dan belum bergerak itu sama semuanya. Derajatnya yang jenengan di sini semua sudah bergerak dan tergerak dan menggerakkan sebenarnya. Cuma dalam konteks ini adalah kita sama-sama untuk mewujudkan sebuah paradigma perubahan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Jadi kalau kita restitusi itu fokusnya di pemecahan masalah, bukan pada masalahnya. Jadi win solution atau win-win solution kata Pak Budi. Ini pakarnya problem solving katanya. Oke. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini sudah titik sadar yang luar biasa. Ya. Jika aku nanti nggak pakai dasi ya, kemarin itu Bu ya, di kelas SMA itu hari apa ya? Hari Selasa. Jadi untuk memberikan coba sadar bagaimana restitusi bisa terapkan di kelas ternyata bisa. Dan itu anak-anak dengan sendirinya akan juga tahu apa yang mungkin kekurangan dirinya dan kelebihan dirinya seperti itu. Kemudian teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Next. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya, apa itu restitusi? Sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri masing-masing, baik itu guru maupun peserta didik yang ada. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Yang terakhir, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah ciri-ciri restitusi. Ketika kita sudah masuk kepada solusi, berarti panjenengan itu sudah masuk pada budaya pendekatan restitusi disiplin positif. Kalau panjenengan langsung beras, berarti panjenengan itu belum masuk di situ. Nah, di sini semua tahun guru penggerak itu dibekali beberapa motivasi supaya apa? Perubahan itu harus ada dan nyata seperti itu.
mungkin pendekatan dengan anak-anak didik kita mungkin akan lebih jauh, lebih humanity atau manusiawi seperti itu. Next, Bu. Selanjutnya, Bapak Ibu, perbedaan. Contoh kasus, murid sering tidak menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah. Kalau dengan hukuman, apa bedanya? Guru menghukum murid tersebut untuk membersihkan kelas. Jadi anak didik kita yang kita kasih PR nggak mengerjakan, kamu bersihkan kelas, semuanya bersih sampai bersih. Kalau belum bersih, jangan selesai. Nah, itu termasuk hukuman. Guru marah-marah dan murid menjadi takut. Otomatis kalau kita itu melotot mata kita, itu otomatis murid kita itu akan nggak mungkin akan bisa kita ajarkan, pasti akan takut terus seperti itu. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di waktu istirahat atau dengan mengerjakan 5 kali lipat. Asmi, kamu tadi nggak mengerjakan PR. Iya Pak. Iya. Sudah konsekuensinya sudah kita sepakati kalau tidak mengerjakan PR, mengerjakan tugas itu 5 kali sesuai dengan kesepakatan kamu ya. Nah itu konsekuensinya. Jangan ketawa, boleh ketawa. Kemudian guru tegas dan murid menghormati aturan. Yang jelas seperti itu. Kalau konsekuensi itu guru nggak basa-basi, tetapi langsung otomatis murid kita akan mengikuti aturan kita. Kemudian apa itu restitusi? Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kenapa kamu tadi tidak membawa nasi? Lupa nggak dicuci Pak, seperti itu. Isna besok lagi untuk hari Selasa berikutnya mohon ya malah disiapkan, disetrika seperti itu. Mungkin cara-cara itu mungkin sangat perlu, walaupun daya tangkap mereka terkait dengan apa yang kita sampaikan terkadang kurang atau tidak. Tapi ya alangkah baiknya kita cobakan saja, kita treatmentkan, kita implementasikan kepada anak didik kita. Lanjutnya adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah ciri-ciri atau perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya Bapak Ibu, selanjutnya akan disambung oleh Ibu Rasida Ramadhani Kumaladewi. Monggo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol restitusi. Di sini yang pertama yaitu penghukum, kedua teman, ketiga manajer, keempat membuat rasa bersalah, kelima pemantau. Di sini contoh kasus penghukum, contohnya seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu bersihkan kamar mandi, lalu keliling halaman sebanyak 10 kali. Seperti guru penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, contohnya seperti, kamu kok terlambat terus sih? Aku gak kasihan. Ibu kalau ibu tegur sama kepala sekolah. Dan yang ketiga sebagai teman, ayolah nak, jadi anak yang tertib ya, biar berguru bangga. Untuk kali ini nggak apa-apa, kamu terlambat, jangan diulangi lagi ya. Yang keempat sebagai pemantau. Sekarang jam berapa? Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan jika kamu melanggar aturan? Contoh sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memberi kesalahan ini? Sebagai contoh manajer. Yang pertama penghukum. Penghukum di sini contohnya seperti Pak
Fandi mungkin pernah menghukum muridnya seperti tiap hari seperti kayak siapa Fandi itu kadang Fandi kamu gak pakai sepatu ayo apa segera dipakai sepatunya seperti itu. Membuat rasa bersalah, kamu kok terlambat terus sih, itu contoh seperti kayak Bulan, misalnya Bulan menegur muridnya seperti menegur siapa Irfan seperti itu. Seperti ini saya akan memaparkan video, contoh video sebagai penghukum gitu. Ini contoh penghukum kayak gini, contoh video penghukum. Ini contoh video penghukumnya. Kamu lagi selalu terlambat kayak gitu, kemarin dimarahin sama gurunya dia ini. Kenapa kamu mau lawan ibu seperti itu? Gurunya marahin sama Naren gara-gara dia terlambat sekolah. Naren dikasih hukuman untuk keliling 5 kali gini.
video selanjutnya, ini kan video penghukum. Nah, ini dampak dari penghukum ini apa menurut jenengan Bapak Ibu? Yang pertama, untuk anak-anak siswa, dampak ketika guru saya menghukum seperti itu. Anak-anak lebih jadi penakut, terus lebih minder, juga mungkin lebih pendiam seperti itu mungkin. Selanjutnya video membuat merasa bersalah. Arah ini video sebagai contoh sebagai teman biar bagus. Ini gurunya nadanya, ya sudah, nanti jangan diulangi lagi ya. Itu ya kalau sebagai teman. Sebagai pemantau, kalau ini sebagai pemantau atau monitor. Sebagai posisi manajer ini setelah
Bapak Ibu, ini videonya kan gak ada suaranya. Gimana kalau kita praktekkan saja gitu? Saya sama Bu Tutut gitu. Sama dunia. Ini contoh sebagai penghukum ya. Benar terlambat, nggak tahu ini jam berapa sekarang. Kenapa kamu datang terlambat? Besok boleh diulangi lagi nggak ini? Seperti boleh seperti ini diulangi ya. Nah, coba sekarang kamu lari ya, lari di lapangan sebanyak 5 kali. 5 kali ya. Tahu nggak sekarang jam berapa? Kenapa kamu datang terlambat? Bisa gak usah diulangi lagi ya ini. Coba sekarang masuk kelas baru gitu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini ya? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari roda 2 atau sepeda motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Yang pertama ini kenapa kira-kira Bapak Ibu jika naik sepeda motor pakai helm harus menggunakan helm seperti itu? Karena yang pertama demi keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat cuci tangan setiap saat? Ini karena kita menjaga kebersihan ya, biar tidak ada sakit seperti itu juga. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas gitu. Kesepakatan pembuatan kelas. Ini pembuatan kesepakatan kelas dengan siswa yang melibatkan dengan guru setelah peserta didik. Dapat diingat dan dengan sesuai kondisi yang di kelas. Ini bagaimana cara membentuk kesepakatan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Membuat peraturan yang lebih sedikit dan mudah diingat oleh siswa. Yang ketiga, berupa pernyataan. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang keempat, dibuat dengan bentuk positif. Yang kelima, siswa warga sekolah bisa dilibatkan dalam pembuatan tersebut. Terakhir, menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu misal kayak semua perilaku yang memiliki alasan. Seperti kayak kenapa kita tidak masuk sekolah itu alasannya kan kita karena
ada sakit atau kenapa seperti itu. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Kita harus motivasi ketika kita masuk sekolah, kita sekolah itu harus memiliki motivasi kita tuh seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Itu Ibu yang sekarang Selanjutnya tanya jawab. Kalau Bapak Ibu yang mau bertanya, kami silakan untuk bertanya ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Mas dan Bu Resi. Monggo Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu dari masa berterang gitu Mas, yang kemarin kita dengarkan ketika kita NKP di Ambidu dengan kondisi siswa kemarin ada di SMA N1 Gondang. Katanya gurunya bisa balik, cekal lagi, cekal diri. Nah, untuk menghadapi murid-murid seperti itu, apakah kita boleh menggunakan tadi sistem apa tadi pertama? Penghukum. Kalau saya pribadi sih untuk penghukum yang menghalang sikat. Nanti kan siswanya sesuai kondisi siswa. Kalau memang siswanya harus mentok, yang seperti diceritakan kemarin Bapak pengawas, bahwasanya kalau menurut saya dibalesi juga dibalesi lagi cekkan diri kelasnya mata ceritanya poin itu. Nah, untuk menghadapi itu apakah dengan lemah gulai aja ngono ya tak boleh jelek itu nggak kali mungkin untuk siswa yang lebih parah nggak begitu berpengaruh kalau kita harus menjadi guru yang sangat berdendam. Nanti ketika sudah kita berdendam apa tadi? Hukum. Nah, nanti kan kita tambahkan sesuai kemarin kita PLS. Ketika kita menghukum, itu termasuk perhubungan. Kan sekarang sulit antara perhubungan dengan hukum. Kemarin kita kemarin ke tarik itu kemarin. Mungkin kita ngoroi tidak perhubungan. Padahal enggak, kita kan meluruskan. Ya, tegak-tegak. Oke, terima kasih mungkin itu Mas. Saya kira Allah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi. Alhamdulillah. Tidak. Apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi adalah kita berupaya untuk memberikan sebuah layanan atau lingkungan yang baik pada anak kita. Ketika lingkungan itu sudah seperti yang di SMA N1 Gondang, yaitu kepala sekolahnya Pak Abdul Jalil itu sangat ekstrim beda, sangat jauh dari lingkungan yang sehat, karena notabene mereka itu dari lingkungan yang mungkin tidak mendukung untuk berbuat positif begitu. Kemarin kita bersama Pak Fasilitator itu ada beberapa treatment. Salah satunya adalah kita mungkin kalau untuk tingkat dasar bisa kita untuk efek jaga itu mungkin bisa saja. Tetapi kalau sudah yang di kelas-kelas atas itu keterlibatan kolaborasi antara guru, kepala sekolah dan mungkin wali murid itu akan sangat efektif. Karena apa? Dari berbagai temuan-temuan masalah-masalah yang kemarin sudah dikeluarkan teman-teman dari kita di CGP Angkatan Besi ini kemarin universal dan berdiferensiasi.
dari SMP negeri, ada dari SMK negeri, dan kita dari SLB. Itu saling memberikan praktik baik, dan itu mungkin bisa kita dekat tular ya, bisa kita tiru, studi tiru, tapi secara langsung. Di antara kasus yang kita dapati itu adalah ketika anak-anak kita itu mungkin tamburan atau mungkin sudah di ranah kriminal gitu. Ini orang tua. Jadi coba kamu punya nomor HP orang tua. Ini kemarin Pak Rondoni itu orang guru SMP negeri 1 Burno. Orangnya juga keras, tapi dalam memberikan tes maka caranya itu lebih memukul tapi nggak memukul, jadi lebih fokus seperti itu, lebih enak, tapi nggak langsung beres-beres mukul tangan gitu. Menggunakan tangan halus orang tua, tangan goyang, berarti jadi orang tuanya dipanggil. Nah, ternyata dari situ, dari kasus-kasus yang ada di SMP negeri itu, ternyata dengan memanggil orang tua, diceluk. Kalau misalkan ya mungkin kita simpel hukum lagi. Misalkan jenengan ini sudah tidak bisa membina putra panjenengan secara baik itu ya, ya mungkin di bidangnya kita kembalikan atau gimana? Kalau tak kembalikan ke bapak ibu lagi, enggak, saya sanggup untuk melerai anak saya untuk lebih tidak kriminal lagi, lebih mematuhi peraturan lagi. Mungkin itu salah satu yang saya dapati selama mungkin kurun waktu 2-3 minggu ini untuk JGP atas kelas ini. Mungkin kita selama ini mungkin seperti itu ya, ekstrim. Kalau nggak ekstrim nanti gimana? Sebenarnya itu ada cara sebenarnya. Ditreatmentkan untuk anak-anak hebat. Walaupun anak-anak hebat itu sebenarnya itu nggak jauh beda, Pak. Nggak jauh beda. Mungkin kita saat ini paradigma kita ini mungkin sedikit mungkin kita mungkin makanya kita sama-sama digodok dengan berbagai lembaga pendidikan yang berbeda-beda. Mungkin dari situlah mungkin kita akan mendapati ilmu-ilmu baru yang untuk kita cobakan di siswa kita. Dan mungkin salah satunya ketika anak itu wis di luar batas kemanusiaan seperti itu ya, wong tua diceluk. Mungkin seperti itu. Dan mungkin kayak di SMA Gondang itu wis bener ya, kepala sekolah yang warna kesuaan dan lain ya, guru BK sampai berbiasa seperti itu. Dan mungkin di wong tua diceluk. Itu salah satu treatment yang mungkin efektif. Kita menggunakan tangan-tangan orang tua untuk menghaluskan perilaku anaknya mereka itu. Mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hamzah. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Monggo bisa. Saya akan menanyakan Bu Desi. Tadi kan dikatakan kalau motivasi yang baik itu motivasi karena menghargai nilai kebajikan, dan bukan karena atau imbalan. Jadi mau yang saya tanyakan, bagaimana caranya menumbuhkan motivasi disiplin anak agar paham nilai kebajikan yang ada. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sinta. Mungkin yang pertama kita akan dengan cara pembelajaran dengan murid dulu, maksudnya dengan cara pendekatan dengan murid, memberikan pemahaman dengan murid seperti itu, memberikan motivasi. Contohnya kayak gimana kalau mau yang semangat belajar seperti itu, gimana
dengan cara cuma belajar tapi dapat label seperti itu, di jalan orang seperti itu contohnya. Saya tambahin ya. Ya, saya tambahin. Ketika tadi motivasi dari intrinsiknya siswa itu kurang, maka terkadang kita juga perlu motivasi ekstrinsik ya. Mungkin dikasih apa, itu memang bertahan dulu saya bertahan dari kelas rendah ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jenjang pemikirannya juga beda. Memang itu berdiferensiasi, memang beda-beda. Tetapi mungkin terkadang ya, memang boleh juga kita memberikan motivasi ekstrinsik. Tapi nanti ketika itu terus-terusan gitu loh, dikasih reward terus itu kadang-kadang mereka itu juga apa ya? Iya. Mungkin juga ada waktu-waktunya untuk dikasih ekstrinsik tadi, motivasi atau stimulus ekstrinsik itu juga boleh saja. Tetapi nanti akan juga berimbas pada kelas-kelas menengah dan kelas atas. Ibaratnya dimanja terus, nggak tahu KIS, lagi terus itu ya, kan nggak tahu pedes, nggak tahu pahit begitu. Mungkin ya kadang-kadang dikasih pahit, kadang-kadang dikasih manis, kadang-kadang asik, kadang-kadang seperti itu. Mungkin artinya varian rasa itu mungkin bisa kita temukan untuk anak kita. Jadi mungkin pengenalan rasa hatinya itu mungkin perlu kita ubah seperti itu. Mungkin dengan adanya kita hari ini dengan modul 1.4 ini berbudaya positif ini, mari kita cari budaya-budaya yang mungkin selama ini sudah ada dan kita kembangkan, yang belum ada mungkin kita adakan seperti itu. Mungkin itu.
sudah cukup? Terima kasih Pak Anas dan Bu Desi atas pemaparannya. Acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita akhiri acara di siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat membawa acara. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum.